Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahaya Fatima dengan NIM B12 2025 dari kelas B1211. Di sini saya akan melakukan uji regresi linear yang merupakan tugas akhir dari pengantar teknologi informasi. Di sini saya sudah membuka dataset Lazada Review yang mana saya mendapatkan dataset ini dari perolehan NIM genap saya yaitu 05106. Kemudian saya akan membuka dataset ini di software IBM SPSS. Kemudian saya akan memilih file, lalu import data, dan saya akan memilih Excel karena dataset saya berasal dari Excel. Lalu saya akan membuka dataset saya. Setelah muncul tabel seperti ini, langsung diklik OK saja. Sambil menunggu datasetnya terbuka, karena ini memang agak lama loadingnya. Ini data yang ditampilkan sudah mulai muncul. Setelah muncul, saya akan melakukan cleaning data berdasarkan data-data yang saya ingin gunakan saja. Seperti di kode item ini saya tidak menggunakan, maka saya akan meng-clearnya atau menghapus datanya. Kemudian original rating, kemudian pada review title, review content, helpful, update, client type, dan juga retrieve date. Setelah melakukan cleaning data, saya akan melakukan pemberian nama pada variabel view tersebut, pemberian label, dan juga penggantian nama. Seperti pada kategori, ini akan tetap saya beri label kategori, lalu nama, kemudian rating, lalu lekon, ada upvote, downvote, dan juga yang terakhir relevant score. Pada kategori akan saya beri nama tetap kategori. Lalu pada nama saya beri pada label nama saya akan memberikan nama X1. Label rating akan saya berikan nama X2. Label icon akan saya berikan nama X3. Mohon maaf. Pada label icon akan saya berikan nama X3. Label upvote akan saya berikan nama X4. Dan downvote akan saya beri nama X5. Kemudian yang terakhir adalah relevant score yaitu dengan nama Y. Setelah ini saya akan melakukan check missing error pada bagian analyze dengan cara memilih di descriptive statistik, kemudian frekuensi, lalu saya akan menekan Ctrl A untuk memilih semua variabel yang ada untuk dipindahkan kepada ruas sebelah kanan. Lalu klik statistik, centang di bagian median dan juga mode, kemudian di continue, lalu klik OK.
Baik, kita sekarang akan menunggu hasil dari check missing error. Ini sudah mulai muncul proses check missing error. Setelah ini akan muncul data dari checking missing-nya. Jika nanti hasilnya adalah nol semua, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun apabila ada angka, maka kita harus menolkan untuk missingnya. Nah, dari data ini kita untuk menghasilkan missing nol semua, yang artinya kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear dari data yang akan saya pilih. Dengan cara memilih analyze kembali, lalu klik regression dan pilih linear. Di sini saya akan memasukkan data dependen dan juga independen saya, yang mana data dependen saya adalah relevant score dan juga independen saya adalah like count. Dengan judul saya yaitu analisis hasil regresi pengaruh like count terhadap relevant score pada platform Lazada. Setelah memasukkan data dependen dan independen, saya akan memilih pada data statistik, yang mana di sini estimates dan model fit sudah tercentang. Kemudian saya akan menambahkan collinearity diagnosis, kemudian klik continue. Selanjutnya ada di save, yaitu unstandardized, kemudian di continue, lalu kita klik OK saja. Jadi kita bisa tunggu untuk hasilnya. Di sini hasil dari uji regresi linear saya sudah keluar. Saya akan menjelaskan hasil dari uji regresi linear saya. Uji regresi linear ini untuk mengetahui sejauh mana lekon atau jumlah suka mempengaruhi relevan skor atau skor relevansi sebuah produk berdasarkan dengan penjelasan seperti berikut. Pada tabel koefisien, nilai konstanta adalah 25,176 dan koefisien B yaitu 0,069. Untuk like count, yang artinya setiap penambahan satu like pada like count, relevan skor diprediksi akan naik sebesar 0,069 poin. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,01, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Ini membuktikan bahwa like count berpengaruh signifikan secara positif terhadap relevan skor. Namun, pada R-square, tertera hasilnya adalah 0,008, yang berarti like count hanya berkontribusi sebesar 0,8% terhadap variasi relevan skor. Berarti 99,2% sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar dari variabel ini. Nilai F pada ANOVA sebesar 10,669 dengan signifikasi 0,001 yang menunjukkan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi hubungan kedua variabel tersebut. Nah, setelah hasil regresinya ini sudah keluar, saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat grafik dari hasil uji regresi linear. Kita kembali ke tampilan awal. Nah, di sini hasil dari uji regresi sudah muncul dengan nama Re1. Kita akan klik bagian graphs, lalu pilih ke chart builder. Kita akan menggunakan chart line ya teman-teman. Lalu kita tarik.
Pada bagian x-axis ini, saya akan memberikan kategori. Lalu pada y-axis, saya akan memberikan relevant score sebagai data variabel dependen saya dan juga hasil dari uji regresi tadi. Lalu kita klik OK saja. Kemudian, jika sudah, saya akan klik OK. Kita akan menunggu hasil dari grafik uji regresi kita ini. Nah, ini adalah hasil dari grafik uji regresi linear saya. Di sini, pada bagian garis biru menggambarkan relevant score dan juga garis berwarna merah menggambarkan unstandardized predicted value atau hasil dari uji regresi saya tadi. Di sini kategori ada beli hard disk eksternal, beli laptop, beli smart TV, jual flash drive, shop televisi digital. Saya akan menjelaskan hasil dari grafik tersebut. Pada garis biru yang menunjukkan relevan skor, fluktuasi cukup tajam antar kategori. Skor tertinggi berada pada kategori beli smart TV dan terendah pada kategori jual flash drive. Garis merah menunjukkan predicted value yang terlihat cenderung mendatar atau konstan di angka sekitar 25. Karena garis merah hampir horizontal, sementara garis biru sangat fluktuatif, ini menjelaskan mengapa nilai R-square sangat rendah, yaitu 0,8% atau 0,008. Model prediksi Lycon tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pola naik turunnya relevan skor asli dari setiap kategori produk. Kedua garis terlihat bersinggungan atau berdekatan pada kategori beli laptop dan juga shop digital televisi. Bagian ini. Di titik ini, model regresi berhasil memprediksi nilai yang mendekati kenyataan. Namun, terjadi gap yang lebar pada kategori beli smart TV, di mana prediksi terlalu rendah, dan juga pada kategori jual flash drive, yang mana prediksi terlalu tinggi. Model regresi ini berhasil bersinggungan di beberapa titik, namun secara keseluruhan gagal mengikuti fluktuasi dari relevan skor di berbagai kategori produk karena pengaruh Lycon yang terlalu lemah. Dari kedua data tersebut, yaitu data hasil regresi linear dan juga data grafik hasil uji linear, dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, hasil uji ini menyimpulkan Lycon bukan merupakan prediktor yang sangat kuat untuk menentukan relevan skor. Secara statistik, jumlah like memang terbukti mempengaruhi relevansi secara signifikan, meskipun pengaruh tersebut sangat kecil. Popularitas sebuah produk melalui jumlah suka atau like count tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk mengukur seberapa relevan konten tersebut bagi pengguna, terutama jika dilihat dari perbedaan kategori produk yang ada. Nah, itu dia hasil dari uji regresi yang telah saya lakukan hari ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar teknologi informasi di ujian akhir semester kali ini. Mohon maaf bila saya salah kata atau salah dalam menjelaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.